Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kecilin deh Bishrah li sedikit. sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat majelis online Tasik, juga sahabat-sahabat Quran dimanapun berada. Selamat malam ayuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Daramang Bapak Ibu sadayana. Alhamdulillah, kita Alhamdulillah. mulai Iya, tos Mamang dan hadir Dedi. Pak Dedi, Ibu Iva, Pak Ya, Sony, Bu Susi, Bu Yesi, Ibu Elis, sahadeui. Nah, tos kabeh ya dana. Nya, engan 10 orang ya. Mohon, Tuh, ieu ne kamarana ya teh ne. duka atuh geningan Aduh, atuh geuning. diteleponan teh. Nya daremo sigeunin daremo ka Jakarta. Jika nama gitu kan. Di Tasik kayak demo Tasik. Ayah, Aya Tasik ayah. oge sugan teh Tasik ayah. mah adem gitu. Kompak, kompak Kang. Kompak. Orang kayak kompak lah, heeh, anu ngaji heula nya. Iya. Iya, jadi Saya orang doa, melanjutkan hanca kamari nu teh can beresnya. Mohon, Masih tentang sholat, sekarang salat. masuk ke arti dan dasar jumlah rokaat dalam sholat itu ya. Ya, Ya, ini terakhir kayaknya nih. Temuan terakhir. Nah, jadi malam ini sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang makna ritual dalam sholat berkaitan dengan jumlah rokaat. Bahwa hakikat sholat dari panca indera hingga pengamalan hidup. Nah, sholat dalam Al-Quran seringkali digambarkan sebagai perlawanan terhadap hawa nafsu. Ya, seperti diterangkan di surat Maryam 19 ayatnya 59. Mana Kang Yodi itu akan kembali Kang Yodinya? Ya udah, dari sini aja ayatnya ya. Ayatnya ti dieu we ti dieu ayatnya. Nah, ya Kang Yodi, Eta Kang Yodi ka mana heula? Nya. pelesir Acan heula. taus, Kang Ihip. demo Ya. heula demo cenah alhamdulillah Yodi salamet kamu. Alhamdulillah, Hmm. tacan taus, jantan kalempar. Oh, sudah kembali sekarang mah. Auzubillah Ya, sudah kembali. minasyaitonirrajim. Selamat Kang Yodi sudah kembali lagi. Alhamdulillah. bisa Setelah dilihat aku. kalempar. Ya, udah kita ulang ya. Isi ulang kawan. Kita ulang lagi barusan apa tadi itu? Tuh lupa lagi ah. Ngobrol. Salat dalam Al-Quran sering digambarkan sebagai perlawanan terhadap hawa nafsu. 1959. 1959. Ini mah ngabsenna terengan 10. So, Kang Yodi absen, Kang Yodi. Siap, Yodi dulu aja. Kang Ya, Yodi biar A'udzubillahiminasyaitonirrajim. tidak terpental kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya tidak terpental. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. ya, kalimat menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Nah, berarti mendirikan sholat sama dengan apa? Halo? Melawan hawa nafsu. Melawan. Kalau menyia-nyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsu. Mendirikan sholat berarti melawan hawa nafsu. Nafsu. Jadi mendirikan sholat versus mengerjakan hawa nafsu atau memperturutkan hawa nafsu.
Ya, jadi sholat itu adalah melawan hawa nafsu. nafsu. Nah, sholat juga digambarkan sebagai benteng yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Munkar. 2945. Ya, nenek lah. Sok, nenek Ya, mangga. silakan Nenek. Yuk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jika sholat itu adalah melawan hawa nafsu dan mencegah perbuatan keji dan mungkar, bagaimana caranya melawan hawa nafsu sehingga kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Maka sholat pun berarti menjalankan aturan. Mendirikan sholat berarti mendirikan aturan. Menegakkan sholat berarti menegakkan Quran. aturan gitu ya. 1187. Halo, nenek, Ya, nyapa oke. siapa? Susi, Susi coba baca Susi. Oke. Ya, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Qalu ya Syuaibu asolatuka, apakah solatmu? Solatmu diartikan agamamu. Agamamu berarti aturan. Apakah solatmu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki? Berarti solat adalah perintah dan larangan. Atau sholat bisa diartikan sebagai aturan yang di dalamnya ada perintah dan ada larangan. Nah, dengan menjalankan aturan, kita secara otomatis bisa melawan hawa nafsu dan tercegah dari perbuatan keji dan Munkar. mungkar gitu ya. Nah, ini kan tiga arti sholat yang berbeda. Sholat pertama melawan hawa nafsu. Sholat yang kedua mencegah keji mungkar. Sholat yang ketiga adalah agama atau aturan, di mana di dalamnya ada perintah dan ada larangan. Nah, tapi di balik gerakan dan bacaan yang rutin, makna filosofis yang mendalam dimulai dari pertanyaan sederhana. Pertanyaannya apa tuh? Mengapa jumlah rokaat itu adalah 17? Ya, kenapa atau mengapa jumlah rokaat sholat 17? Kenapa nggak 20 misalnya? Atau 21 ya? Atau 11 ya? Nah, pada bagian ini berargumen bahwa jumlah 17 rokaat tidak acak, melainkan merefleksikan 17 titik Hmm. atau arah fungsi dari panca indera manusia. Siap. Apa hubungannya 17 sama panca indera? Nah, di keterangan sebelumnya tadi dijelaskan bahwa sholat adalah perlawanan terhadap hawa nafsu. Ya, Benteng yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. munkar. Juga menjalankan aturan, perintah dan larangan. Larangan. Nah, panca indera adalah gerbang utama masuknya hawa nafsu. Nafsu.
panca indera juga yang memancing, membuka seseorang berbuat keji dan mungkar. Nah, gara-gara panca indera juga banyak orang yang melanggar aturan. Quran. Halo? Halo? Halo, Halo. halo, ya, ya. Halo? Ya. Nah, dengan memahami dan mengendalikan gerbang-gerbang ini, panca indera tadi, Ya, sholat menjadi sebuah proses pendidikan spiritual yang menyeluruh. menyeluruh. Nah, sekarang kita akan buka apa makna filosofis jumlah rokaat sholat. Sholat. Berapa nih tadi jumlahnya? 17. 17. 17. Secara filosofis, setiap panca indera memiliki arah atau fungsi yang berbeda yang terhubung dengan jumlah rokaat sholat wajib. Yang pertama, Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita atau menjadikan bagi kita dengaran, pendengaran. Alat pendengarannya apa? telinga, Kuping. Telinga atau Telinga. atau kuping kuping, atau celi jeli, atau cepir. Pil. Ya, di Tasik ada jejewir nggak Bu? Daya. Oh, tuh ayah. Tuh ayah jejewir namanya. Nah, telinga memiliki dua fungsi utama. Apa? Menerima suara baik dan suara buruk. Ya. Nah, dua itu sholat subuh. Sholat subuh. Subuh dari kata sobaha. Sobaha berarti menjadi cepat. Nah, dua rokaat sholat subuh mengingatkan kita untuk bersegera mengendalikan pendengaran sejak awal hari. Halo? Ibu bangun Ya, tidur dengerin apa? dengerin. Adan. Iya, dengerin azan. Ya, nah jadi telinga mewakili dua rokaat subuh, Subuh. yaitu apa? Mengingatkan kita untuk bisa mengendalikan pendengaran, ya. Nah, kemudian masuk ke lidah. Fungsinya apa lidah? Pengecap, Bicara. pengecapan, ya. Lidah merasakan empat rasa dasar. Apa rasa dasar itu? Manis, asin, Asin. asin, asam, dan Asam. gas. pahit. It. Oh, pedas Pahit. juga Itu pakai. empat rasa dasar ya. Oh, ya. Nah, empat rasa dasar itu kemudian habis subuh kan zuhur tuh. Ya, Empat atau lidah mewakili empat rokaat zuhur. zuhur. Oh, Iya, lidah itu merasakan empat rasa dasar, manis, hmm. asin, asam, dan pahit. 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 Nah, sholat zuhur, zuhur itu dari kata zoharo. Zuharo. Zoharo artinya tampak, jelas, terang. Oh, di Zahar ya? Zuhur, zuhur, zohir, zohir. Doaro. Iya, Zahar, Zahar gitu ya. Iya, Tampak zuhur. jelas. Zuhur itu zohir artinya jelas. Jelas ya. Ah, ah. Dohir. Nah, berarti zuhur melambangkan kesadaran penuh kita Oh ya. untuk menjaga lisan atau Hmm. lidah dari ucapan yang tidak bermanfaat, Hmm. terutama saat pikiran dan perkataan kita tampak jelas di tengah hari. Ya. Ya, jadi ketika perkataan kita jelas, tampak, Ya. siapapun bisa dengar, maka berhati-hati. Sholat zuhur mengingatkan kita untuk menjaga lidah. Lidah. Betul nggak, Bu? Ya. Betul. Nah, ini sekarang demo di mana-mana gara-gara apa?
Lidah. lisan. Nah, itu gara-gara Lisan. lidah ketika semuanya nampak jelas. 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 Betul nggak? Di soledad. Ti soledad letah lagunya istilahnya itu ti soledad letah. Makanya Letah pantas laras. kata Nabi salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya, salamet nama nusa teh tergantung karena letah. Nah, gara-gara ti soledad eta letah. Jadi weriweuh siga kieu nya. Ya laras Kang. Nah, gitu. Jadi pada kemana nih orangnya? Pada sholat nggak sih? Teu. Tak eta gitu makan oge. Nah, lanjut. Setelah pendengaran mewakili sholat subuh, lidah mewakili sholat zuhur, jaga Pendengaran lidah ya. subuh. Pendengaran Ya, subuh. jaga lidah maksudnya. Nah, berikutnya hidung penciuman. Hidung penciuman Hidung. fungsinya. Hidung merasakan 4 arah aroma. Hmm. Apa aroma yang bisa dicium? Wangi, busuk, asem, anyir. Ya. Ya. Nah, penciuman hidung itu mewakili 4 rakaat asar. Asar. Asar dari kata asaro, artinya memeras. Asar itu Hmm. perasan atau memeras, Bu. Lamun di Tasik banyak kelapa, itu jadi santan. Ya. Nah, santan itu perasan. Asar itu artinya memeras. Hmm. Nah, apa hubungannya hidung sama asar, Bu? Sholat asar mengajarkan kita untuk merenungi hal-hal esensial dan menjaga kerendahan hati. Cek orang Ciamis mah handap asor. Asar. Handap asor di sore hari. Hmm. Ya, ketika seseorang itu naik daun, ya naik daun dikasih jabatan, hati-hati kudu handap Asar. asor. Asor. Ulah sombong. Sombong. Sombong aja tiga jeret we tu jadina. Ini dibilangin kudu Anggeran. sholat teh itu maksudnya teh Bu. Sholat asar mengajarkan kita untuk merenungi hal-hal yang esensi dalam hidup dan menjaga sikap rendah hati di sore hari. Ya sore hari teh nggak sekolot maksudnya teh. Hirup moal Oh, lila. parem. Nah, entong tepi kah suul khotimah Fatimah. itu. Iya, kalau semua keburukan sudah terbuka, kumaha nutupanana? Nya, gitu. Tapi Bu Susi mah amannya di Tasik amannya, nggak di demo ya. Alhamdulillah lebih. Iya, itu. Kamu jadi anggota dewan. Aduh, kudu hati-hati bicara ya, kudu handap asor. Terus. Nah, yang berikutnya apa? Mata. Mata berfungsi untuk Ya, penglihatan. Penglihatan. Mata memiliki 3 arah utama penglihatan. Depan, Ya. kelihatan nggak depan? Kelihatan. Kanan kelihatan nggak? Kelihatan. Kiri kelihatan? Kelihatan. Dulu di tukang? Tuh. teu. Tuh, tilu berarti. Ya, berarti mata Maghrib. mewakili 3 rakaat Maghrib. 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 Ya, Hmm. kita tidak bisa melihat ke Belakang. Belakang. belakang, betul nggak? Ya. Yang lalu sudahlah berlalu. Lalu. Nggak bisa kita lihat ke belakang lagi kan? Nah, sholat maghrib, maghrib dari kata goroba. Goroba. Goroba, ya, artinya terbenam. Hmm. Terbenam, gurub, maghrib, tempat terbenam matahari. Goroba. Maghrib dari kata goroba, artinya terbenam. Gorib artinya asing. Asing, gorib itu asing gitu. Nah, berarti 3 rakaat maghrib mengingatkan kita bahwa
ada hal-hal yang tidak terlihat dan Hmm. asing bagi mata kita. Dan kita harus bergantung kepada petunjuk dari Allah. 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 Itu maknanya gitu, Bu. Hmm. Ya, jadi 3 rakaat maghrib, ulangi, mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tidak terlihat dan asing. Dan kita bergantung kepada petunjuk dari Allah. Allah. Ya, masa lalu kan udah kelewatan, nggak bisa diulang lagi. Masa depan aja jadi harapan kita ya. Tapi sekali-kali tengok kanan, tengok kiri gitu. Kayak lihat spion ya. Ya. Oke. Nah, berikutnya kulit. Bisa. Kulit. Kulit itu perabaan. Peraba ya. Raba. Peraba. Kulit itu bisa merasakan 4 sensasi. 4 sensasi. Apa? Halus, Kasar. Terus halus, kasar, panas, dingin. 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 Ya, ibu nyabak kulit, meni lembutnya, meni lembut, meni kasar. Pan ku kulitnya, Ya. gitu. Panas, itu mau ngecek panas dingin, anak hareeng kumaha bu. Panas, Kukulit. pakai Ah, termorek ini. Aduh, panas, parah. gitunya. Aduh, dingin. Apa dicabaknya? Ya. Nah, empat, empat sensasi rasa di kulit itu mewakili 4 rakaat Bisa. isya. Total berapa? 11. 7, 17. 17. 17. 11, gitu ya. Nah, sholat isya, isya itu dari kata asaya. Nah, saya. Asaya. Isya, asian dari kata asaya. Nah, saya. Berarti penutup. Isya itu sholat penutup artinya. Tutup. Isya artinya penutup. Kenapa? Sudah malam. Nah, sholat isya atau 4 rakaat isya melambangkan penutup hari, di mana kita diajarkan untuk merenungi segala sentuhan dan interaksi fisik yang telah terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Kan. Kan. Ditutup taku isa gitu, Bu. Ya. Nah, dari panca indera inilah secara filosofis muncul jumlah rokaat dalam sholat. 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 Jumlah rokaat sholat 17. 2 rakaat subuh mengingatkan kita agar bisa mengendalikan pendengaran. Dan 4 rakaat zuhur melambangkan kesadaran penuh kita untuk menjaga lisan Bisa. dan ucapan yang tidak bermanfaat saat pikiran dan perkataan kita jelas didengar orang. Nah, apa tadi? Pendengaran, pengecapan, penciuman hidung. 4 rakaat asar mengajarkan kita untuk merenungi hal-hal esensi dan menjaga kerendahan hati di setiap sore hari. 3 rakaat Hmm. maghrib mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tidak terlihat dan asing bagi mata. Makanya kita bergantung kepada petunjuk dari Allah. Allah. 4 rakaat isya ya, eh, melambangkan penutup hari di mana kita diajarkan untuk merenung segala sentuhan dan setiap interaksi yang terjadi, baik suka maupun duka gitu, Bu. Nah, gitu ya. Ah, jadi dari panca indera ini secara filosofis muncul jumlah rakaat yang 17 tadi secara filosofis ya. Karena panca indera inilah manusia bisa merasakan nikmat dan laknat. Ya, coba hilang panca inderanya. Bisa nggak kita merasakan nikmat? Tidak. Nggak bisa, gitu. Dan sholat adalah cara untuk mengelola keduanya, baik nikmat maupun laknat.
Jadi remaining system. Gitu ya. Nah, coba kita lanjutkan untuk menggali substansi di balik setiap ritual sholat tadi. Ya, kita tekankan lagi bahwa sholat bukan sekedar gerakan fisik yang kosong. Kita mau olahraga we atunya. Nah, setiap bacaan di dalamnya memiliki makna dan memperkaya perjalanan spiritual. Dengan memahami bacaan sholat atau memahami bacaan sholat adalah kunci untuk mencapai kehusuan dan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Apa saja bacaan yang ada dalam sholat? Pertama, niat dan takbiratul ihram. Irom. Sholat dimulai dengan niat yang memfokuskan hati. Dilanjutkan dengan ucapan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang bukan hanya sekedar takbir, tetapi pernyataan bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah. Dan bahwa kita siap meninggalkan segala urusan duniawi selain untuk menghadap kepada Allah. Allah. 74 ayat 3. 74 ayat 3. Oh, ayatnya panjang, Bun. Tadi siapa? Bu Susi ya? Bu Susi menyapa iya. siapa? Ibu Iva, Bu Iva. Kok nggak ada ininya ya? Ada teh. Kok hurufnya nggak ada? Warobbaka fakabir. Dan Tuhanmu agung kanlah. Dan Tuhanmu agung kanlah. Kanlah. Fakabir. Cuman itu. Fakabir itu bertakbir artinya. Ya. Makanya sholat diawali dengan takbir Allahu Akbar. Nah, setelah Akbar. takbir, kemudian dilanjutkan dengan bacaan Kita. iftitah namanya. Iftitah itu artinya pembuka. Nah, doa pembuka ini adalah pujian, pemuliaan, dan sanjungan kepada Allah. Dan iftitah juga menjadi pengakuan akan kebersihan hati dan permohonan agar dijauhkan dari dosa. Dosa. Nah, di antara bacaan doa iftitah kan banyak ragamnya tuh ya. Banyak ragamnya. Nah, di antaranya apa? Allahumma ba'id Ba'id baini wa Baina. baini wa baina khotoyaya. khotoyaya kama Kama. ba'adta bainal masriki wal Maghribi. maghribi. Nah, itu kan permohonan dijauhkan dari dosa. Dosa. Ada juga doa iftitah Allahu Akbar kabiro Alhamdulillah. walhamdulillahi Alhamdulillah katsiro wa katsiro. subhanallahi bukrota wa asila. Ada yang begitu. Itu Ya. dari beberapa hadis Nabi ya. Nah, ada iftitah yang diambil dari Quran surat 6 7 9. Wajah 6 tuh wajah. 7 9. Ya, silakan. Siapa? Siap. Jadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ini wajah tuh. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dilanjutkan di ayat 162. 162. Qul Belakang inna ya, Dik. sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna Katakanlah, sholati sesungguhnya wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil Alam. alamin. 163. La syarika la lahu. syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana Awal. awalul muslimin.
Nah, ada yang beda nggak sama iftitah kita? Biasanya minal. Ah, Ada. diganti. Wa ana minal muslimin. Ayat mah jangan diganti. La syarika Wa lahu, ana awalu. la Wabida syarika Umar lahu, itu. wa bidzalika Wa umirtu, ana wa awalul. ana, Awalul Awalul. mus. wa ana Mina. awalul muslimin. Nah, Kenapa ini ada yang awalu. minal ya kan? Kenapa Atuh mina? jangan, itu kenapa jadi mina diganti? Atuh kumaha ngarubah ayat? Guru kan guru. Dari Ada, Eh, ada Salah. hadis sampai Kang Im nggak? ya, Ada mina. hadisnya. hadisnya yang tadi, iftitah mah. Hadis yang, Oh ya. kalau yang hadis yang tadi doanya. Oh ya. Ya, yang Allahumma ba'id baini. Oh, Nah, itu. Kemudian ada beberapa alternatif pilihan doa iftitah ya. Iya. Kalau berdasarkan ayat yang ini tadi, Enam ya, satu kalau dua. berdasarkan ayat tadi ini wajah tu wajhiya lilladzi fataros sama wati wal ardo hanifa wa ma ana minal musyrikin inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil Alamin. alamin la Alamin. syarika lahu wa bidzalika umirtu Wa wa ana 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 muslimin. awalul. Awalu. awalul Awalul muslimin. 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 Mina Nah, muslimin di mana saya ya? mau mengikutin hadis, mangga. Kalau ikutin hadis pertama nih pilihannya Allahumma Ya. ba'id baini wa Wabaina baina khotobai. khotoyaya Ya. kama ba'adta bainal masriki wal maghrib. Maghrib. Allahumma nakini minal khotoya Ya, ya. kama Sama. yunaqqa saubul abyadu minad danas. Allahumma gsil Ini khotoyaya bil ma'i wa talji wal barodi. Nah, itu kalau berdasarkan hadis. Hadis. Ada yang lain. Allahu Akbar. Kabiro walhamdulillahi kasiro. Wa subhanallahi bukrota wa asila. Nah, itu kalau pakai hadis ya. Nah, yang Ya. berikutnya. Alhamdulillahi hamdan kasiron toyiban mubarokan fi. Nah, pilihannya. Gitu sok, mau pakai yang mana? Kalau ada subhanakallahumma wa bihamdika itu gimana? Nah, itu nanti dibacaan sujud. Kalau subhanaka Allahumma itu dipakainya di sujud, Bu. Sujud. Ya, termasuk sajadah wajhi. Itu juga nanti dibacaan doa sujud. Sujud. Ya, nanti kita ambil ke bacaan yang lain ya. Nah, gitu. Iftitah. Berikutnya apa? Ruku dan ruku dan Baca Fatihah. Al-Fatihah dulu. Ke Setelah Fatihah dulu. iftitah doa Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah artinya Membuka. kalau kalau iftitah doa Pembuka. pembuka, kalau Al-Fatihah surah pembuka. Nah, surah Al-Fatihah ini adalah intinya. Kenapa intinya? Karena di dalam surah Fatihah ada dialog dua arah. Ada dialog dua arah. Parah. Ya, antara hamba dengan Tuhannya. Di antaranya ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon. Jadi bismillah memuji Tuhan, alhamdulillah memuji Tuhan. Ar-Rahman memuji Tuhan, Malik Yaumiddin memuji Tuhan juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu udah steng-steng tuh. Ihdinas siratal mustaqim udah permohonan dan seterusnya. Nah, kemudian bacaan ruku dan sujud. Sujud. Ya, gerakan menunduk dan bersujud adalah puncak dari ketundukan. Apa pilihannya? Nih pilihannya ya. Pilihan doa dalam ruku. Pilihan satu. Subhana robbiyal azimi wa bihamdih. Satu nih. Pilihan dua. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Pilihan kedua.
Pilihan ketiga, subuhun kudusun robul malaikati waruh. Nah, itu pilihan ketiga Ya. ya. Halo? Ya. 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 Pilihan keempat. Tiga. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosa'alaka sam'i wa basori wa muhi wa adhomi wa asobi. Nah, pilihan keempat. So, ada pilihan kelima, doa ruku. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta robbi khosa'a sam'i wa basori wa dami wa lahmi wa azomi wa asobi lillahi robbil alamin. Tuh, pilihan kelima. Keenam, Mana? subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal azomati. Tah, bu. Bacaan ruku. Habis ruku ada bacaan i'tidal. Sudah. Apa pilihan baca i'tidal? Bacaan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Robbana walakal hamdu. Alhamdulillah. Itu bacaan i'tidalnya. Pas pindahnya ya. Sami Allahu liman hamidah. Robbana walakal hamdu. Gitu. Apa bacaan setelah i'tidalnya? Atau ketika i'tidal? Yang pertama tadi boleh. Robbana walakal hamdu ya. Bacaan setelah i'tidalnya, ini ada beberapa alternatif nih. Alternatif pertama, Robbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil ama syi'ta min syai'in Min sayin ba'du. ba'du. Atau pilihan yang kedua, Robbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ahlasana'i wal majadi la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala lim, mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'udal jadi min kal jaddu. Ada lagi pilihan yang lain? Ada. Atau panjang teuing cenah. Udah, nu pondok we tuh. Nu tadi nu pondok marobana walakal Alhamdulillah. hamdu. Eta nu pondoknya. Gitu. Nah, sekarang masuk ke bacaan apa, Su? Sujud. Sujud. Apa pilihannya bacaan sujud, Bu, yang tadi tuh diusulin panjang? Pilihan Subhana pertama, rabbiyal a'la Subhana Robial A'la. wa bihamdihi. Eta pilihan satu, sakitu. Oh, Subhana Robial A'la. a'la. Tanpa wabihamdi. Oh, Nah, pilihan kedua, Subhana Robial A'la wa bihamdihi. Ada wa bihamdihinya. Pilihan ketiga, Subhanaka Allahumma Robbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka Allahumma Robbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, pilihan ketiga. Pilihan keempat, subuhun kudusun robbuna warobul malaikati waruh. Nah, pilihan keempat, Bu. Kalau pengen rada panjang, rada santai, sholatnya nggak buru-buru, bisa rada panjangan. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu khosa'alaka sam'i wa basori wa mukhi wa aldomi wa asobi. Tarada panjang mun salse. Atau sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu asanul khaliqin. Tarada panjangan seug mangga. Pilihan we lah eta mah nya, da sunah hukumnya eta mah teu dibaca oge. Nah, kemudian ada doa antara dua Sujud. dua apa? dua sujud. Sujud. Dua sujud. Ya. Nah, kalau doa antara dua sujud nggak banyak variasinya, hanya satu variasi.
Satu variasi. Di dalamnya ada 4 doa. Doa. Robik Satu, Firli. Robik Firli. Dua, Warhamni. Warhamni. Tiga, Warzukni. Warzuqni. Warjubni. 4, Wazburni. Warfa'ni. 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 Wahdini. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu'ani. Wa'fu'ani. Robik Firli, Warhamni, Warzukni, Warzuqni. Wajburni, Warfa'ni. Warfa'ni, Wahdini, Wa'afini, Wa'fu'ani. 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 Itu doa antara dua Sujud. sujud. Nah, terakhir apa? Bacaan Tahiyat. apa lagi, Bu? Sujud kembali. Berdiri. Gimana? Udah tadi itu sama. Sama. Atahiyat. Tahiyat awal. Tasahud, doa tahiyat. Kan tahiyatnya dua. Tahiyat Tahiyat awal. awal dan tahiyat Akhir. akhir ya. Gitu. Nah, bacaan tasahud awal. Ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakitu tahiyat awal. Wah. Nah, tahiyat akhir dilanjutin. Jadi sholawatnya sholawat lengkap. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai sadina boleh. Wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kalau atahiyat akhir sampai majid. Baru kemudian ditutup bacaan salam. Salam ke kanan, salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan. Salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, nggak ada wabarakatuhnya? Iya. Ya, ke kanan lebih itu. Gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan bacaan. Silakan itu mah kan ada yang sebagian yang sunnahnya kan. Yang wajibnya Al-Fatihah tuh. Nah, gitu. Nah, selanjutnya yang terpenting apa? Yang terpenting lagi berikutnya adalah bahwa pada pembahasan ini menegaskan bahwa orang yang tidak paham, yang tidak memahami hakikat sholat akan terjebak dalam ritual kosong. Kenapa? Sholat yang dilakukan tanpa kesadaran, ya, tanpa kesadaran akan hakikatnya, maka itu bisa menyesatkan. Bahasa anak sekarang mah jong. Tahu jong? Ya, halo? Belum. Kosong. Ngarasa enggak sholat. Ngarasa enggak sholat padahal jong. Apa jong teh ya? Capek gawe teu kapok. Oke. Ini ayatnya ya. 18:103. Ayat tuh Kang, layarnya. Ada. Silakan Bisa. Pak Dedi mau membacakan Pak Dedi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi ayat 103. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Mau nggak Pak? Mau. Mau nggak diberitahu? Mau. Nah, bahwa ada orang yang rugi Buatannya. perbuatannya. Lanjut.
yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Waduh, gimana nih ceritanya, Pak? Mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat Baik. Baiknya, sebaik-baiknya, tetapi ternyata sia sia-sia. Zong. sia-sia. Jong ya. Ya. Lanjut, 105. Mereka itu orang-orang yang telah kupur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kupur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah, maka hapuslah amal-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Rugi nggak, Pak? Rugi. Rugi, sangat Oh, rugi. rugi banget. Ya, rugi banget lah. Bahkan Al-Quran juga menggambarkan sholat orang yang tidak ngerti makna hakikatnya dianggap hanya sebagai tepukan dan siulan Bahkan. belaka. Hanya sekedar seremoni. 835. Halo Pak Sholat, Didi, mau nyapa? nggak kelihatan. Itu, Pak. Lanjut aja, Pak. Lanjut, silahkan. Sholat mereka itu, sholat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekufuran itu. Kenapa begitu ya Pak ya? Sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan Kan. tangan. Dapat apa nih Pak sholat ini? Yong lagi, Dapat apa sholatnya? azab, Azab. kafiran. Rugi nggak kira-kira ya? Rugi. Sangat rugi. Nah, amat rugi. Kenapa demikian? Hal ini bisa terjadi karena mereka lalai dari sholatnya. Namanya sahun. Setahun. Sholatnya hanya ingin dilihat orang. Orang. Namanya yuro'un. Un. Dan enggan berbagi barang yang berguna. Namanya yamnaun. Ya. Anak un. Jadi ada tiga unsur, tiga faktor, tiga penyebab orang yang sholatnya sia-sia. Ya, Bahkan merasakan azab. Sholatnya hanya sekedar siulan dan tepukan tangan. Yang pertama sahun, yuroun, dan naun. Sahun, yuroun, dan Un. Yam naun. un. yam, Naun. yam apa? Yamna'un Yamnaun. Surat apa tuh, Kang? al-ma'un. Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un 107. 107. Bagus Latif mungkin, Pak. Lanjut, Pak. Bagus Latif ada. Ya, silahkan. Bagus Latif, silakan Pak. Mana Bagus Latif? Ibu Ibu Weni mungkin apa ada Ibu Weni? Ada ya. Surat 107 Al-Maun ayat 4, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Ada nggak orang yang sholat celaka, Pak? Ada yang lalai, Nah, satu apa penyebab penyebab celakanya nih? yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Sahun. Dua. Orang-orang yang berbuat riya Yuroun. Yuroun. Tiga. dan enggan menolong dengan barang-barang berguna. Yamnaun. Ya. Sholat tapi sahun. Sholat tapi yuroun. Sholat tapi naun. Celaka nggak, Pak? Celaka. Nah, gitu. Maka penting untuk diingat.
bahwa sholat tidak selalu harus dalam keadaan berdiri, ruku, dan sujud, Good. terutama ketika sholat dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, gitu ya. Iya, Bang. Nah, Al-Quran juga menyebutkan sholat bisa dilakukan sambil berjalan atau dalam berkendaraan, Berkendara. fleksibel. Ketika nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, ya terserah. Ya, ini menunjukkan bahwa esensi sholat adalah kesadaran dan hubungan yang terus-menerus dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa Ta'ala. Surat 2, 238. Surat 2, 238. Boleh nyapa yang lain, Gus? Mangga anu sanes teu tasan teu muka ye Oh, peserta. temu ke HP. Nusanes mana Nusanes? Monggo. Bu Eti. Bu Eti, mangga Bu Eti. Mangga hatur nuhun Kang Is. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 238. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, terusin. Surat ayat 203 surat 2 ayat 2 Hmm. astagfirullahaladzim. Langsung Surat aja ayatnya, Bu. Al-Baqarah ayat 239. Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, salatlah. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Nah, Al-Quran menyebutkan sholat bisa dilakukan sambil berjalan Hmm, atau dalam berkendaraan. Ini menunjukkan bahwa esensi sholat adalah kesadaran dan ya, hubungan yang terus-menerus dengan Allah Subhanahu Allah wa Ta'ala. Ta'ala. Jangan Jangan putus. putus. Makanya sebelum sholat mesti dipersiapkan. Apa persiapan sebelum sholat? Sebelum sholat kita diperintahkan untuk berwudu. Wudu itu bukan hanya ritual pembersihan fisik. Secara filosofis, wudu adalah pembersihan diri secara total. Sebuah niat untuk mengendalikan setiap gerbang panca indera. Baca Indra. Membasuh muka adalah membersihkan penampilan diri. Membasuh tangan adalah simbol mengendalikan tindakan. Membasuh kaki adalah mengendalikan setiap langkah agar selalu berada di jalan yang lurus. Jadi wudhu adalah bentuk kesadaran diri yang mendahului sholat. Mempersiapkan kita untuk berdialog dengan Allah. Allah. Nah, seperti apa konsepnya wudhu? Coba kita lihat surat 5 ayat 6 ya. Nih, Ya, 5 ayat 6. Sebelum sholat harus persiapan dulu, namanya wudhu. Coba dibaca wudhu. lagi. Lanjut ya Pak. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 ayat 6. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Oke, coba saya terjemahkan ulang ya. Ya, Pak. Nih, wahai siapapun yang mengaku beriman,
Jika kalian telah mantap untuk menunaikan sholat, bersihkan diri kalian, baik secara fisik maupun batin. Wudhu bukan sekedar ritual, melainkan proses penyucian diri yang mendalam. Mulailah dengan membasuh wajah sebagai simbol membersihkan penampilan lahiriah dan niat di dalam hati. Kemudian basuhlah tangan hingga siku sebagai tanda untuk mengendalikan setiap perbuatan dan tindakan. Selanjutnya usaplah kepala untuk menyucikan pikiran dan gagasan. Lalu basuhlah kaki untuk memantapkan setiap langkah menuju kebaikan. Jika kalian berada dalam keadaan tidak suci, seperti telah membuang hajat atau bersentuhan dengan hal-hal yang najis secara spiritual, maka sucikanlah dirimu dengan air kehidupan. Namun jika dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan dan tidak menemukan air, cukuplah dengan tayamum, menggunakan tanah yang bersih. Allah tidak bermaksud menyulitkan kalian. Sebaliknya, Dia hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmatnya agar kalian senantiasa bersyukur atas karunia-Nya. Wudhu adalah pintu menuju kesadaran diri yang mendalam sebelum kita berdialog dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala. Itu Bu Eti. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, jadi sholat itu merupakan jembatan menuju kehidupan nyata. Ya, makanya setelah sholat selesai, ibadah tidak berakhir. Sebagaimana firman Allah di dalam surah 62 ayat 10. 62 ayat 10, silakan. Siapa yang lain, Putri? Iya, silakan mungkin Bu Tuti Karyani. Bu Tuti, ada Bu Tuti? Ada. Oh, mangga. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaran kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Oke, artinya adalah bahwa sholat adalah landasan untuk beraktivitas dan beramal soleh. Dan sholat menjadi energi spiritual yang mendorong kita untuk satu, selalu mengingat Allah. Ya, berarti sholat berfungsi sebagai pengingat agar kita senantiasa terhubung dengan Allah dalam setiap aktivitas. Yang kedua, beraktif beramal soleh. Sholat memotivasi kita untuk bekerja keras mencari karunia Allah dan berbuat kebaikan. Dan yang terpenting berikutnya, terus belajar. Sholat mendorong kita untuk terus membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, mensiarkan ayat-ayat Allah. Ya, pada akhirnya sebagai penutup, sholat yang hakiki adalah sholat yang menghasilkan perubahan, yang membuat kita terbebas dari keluh kesah dan kekikiran, serta mendorong kita untuk tetap beriman, beramal soleh, dan menunaikan zakat. Sholat adalah sebuah proses transformasi yang berkesinambungan, yang mempersatukan manusia dalam barisan yang kokoh, bukan memecah belah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Begitu Bapak dan Ibu, penjelasan sholat sudah selesai. Ini part ketiga ya Kang Yudi ya? Halo? Iya, Iya, iya. iya, Pak. Ngobrol. Mangga, selanjutnya serahkan ke Kang Yodi lagi. Monggo.
Ya. Sama nah, Kang Yodi teh. Mana? Cek, cek, tes. Ya, ayah. Ya, baik. Bagus Alhamdulillah. kok. Untuk sholat ini gimana, Kang? Kok gimana? Udah selesai? Sudah selesai ya? Kan Alhamdulillah. udah semuanya rokaatnya udah, bacanya udah. Apanya lagu dari awal, udah ketiga ini. Alhamdulillah. Waktunya udah tuh, apalagi yang belum coba. Iya, silakan. Kang Ip, boleh nanya. Ya, Oh boleh silakan silakan mau Ibu bertanya Tuti. silakan. Monggo. Ini begini, ketika kita itidal kan, sami Allahu liman hamidah. Kalau kita berjamaah, sebagian ada yang langsung Rabbana walakal hamdu gitu ya, langsung. Tapi ada yang sami Allahu liman hamidah lagi gitu ya. Nah, yang betul tuh yang mana gitu? Atau yang contoh Rasul atau contoh ya saat eh, dulu waktu zaman Rasul begitu. Ya, perpindahan gerakannya sami Allahu liman hamidah. Amin. Hamidah. Kan kalau perpindahan dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Ya, ya. Ya, Perpindahan kadang ini dari si ruku. si makmum itu langsung menjawab Rabbana walakal hamd gitu ya. Tapi ada yang Eh, kan aturannya bukan sami Allah begitu. Ju'ilal imamu liutimma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Ikuti gitu. Ketika imam takbir, makmum takbir. 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 Ya, Allahu Akbar, makmum Allahu Allahu Akbar. Akbar. ngikutin. Sama, makmum ruku, Allahu Akbar. Makmum, Sami Allah eh, iya, makmum imam takbir, makmum Takbir. Iya. takbir. kan dijadikan imam untuk diikuti, Diikuti diikuti. Ya, termasuk mengikuti gerakannya dan bacaannya tadi. Imam baca takbir, makmum baca takbir. takbir. Imam baca Fatihah, makmum Mendengarkan. menyimak atau Menyimak. mendengarkan sampai selesai. Imam ruku, Allahu Akbar, makmum Ruku. Ruku. ikut Allahu Ikut. Allahu Akbar. Akbar. Nah, ketika selesai ruku, Sam, keitidal bacaannya apa? Sami Allah liman hamidah. Imam baca Sami Allahu liman hamidah. Makmum masih di mana? Bawah. Kan masih ruku kan? Masih ruku, ya. Masih ruku. Nah, ketika berdiri apa bacaannya? Robbana walakal hamdu. Alhamdulillah. Eh, Sami Rabbana Allah, sami ini Allah, Allah. Oh, liman sama berarti ya? Iya, Sama. sami Allah, Oh, liman Nah, hamidah. Robbana walakal hamdu itu doa setelah tidak. tidak. Bukan pindah gerakannya. Pindah gerakannya, masa berdirinya? Robbana bukan. Robbana itu setelah selesai berdiri. Hmm. Oh, berarti harus sama ya. Sama ya. Sama gerakannya, gerakan pindahnya tuh. Kan imam sudah berdiri nih, Sami Allahu liman hamidah. Ruku kan imam apa makmum ngikut, ngikut. Sami Sami Allah Allahu liman liman hamidah. Baru doa, Robbana walakal hamdu. Walakal hamdu. alhamdu atau yang lain tadi ada beberapa macam doanya ya. Iya. Gitu, Bu. Tapi kalau di haram kelihatannya kan suka ada yang ke apa setelah Allahu Akbar gitu kan ada yang seperti apa sih? Bilal, Bilal. Ya, seperti itu terus nanti pas itidal nah itu agak beda gitu ya. Dan Iya, saya juga pernah mungkin mendapatkan eh, apa namanya? Pelajaran seperti itu katanya itu makmumnya jawab Rabbana walakal hamd. iya. Sekarang dikembalikan ke Ibu, mau pilih yang mana? Begitu ya. Ini Oh, my. ayatnya. Ayatnya nih, saya kasih ayatnya ya. Surat 68, 38. Oh, dari 37 dulu ya. Silakan Bu Tuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, Oke, terus? bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Ya, yang ibu dengar yang mana? Yang tadi setelah itidal itu ketika membaca Amin Allahumma si hamidah. imam Samilahul Hamidah, maka makmum Jawabnya Robbana. menjawabnya Rabbana malakal hamd. Gitu. Nah, ada nggak kitabnya itu? Saya belum justru itu ya belum lihat gitu ya belum tapi ajaran dari kecil gitu Oh, seperti itu jadi ibu belum lihat tapi baru dengar. baru mendengar. Oke, Tapi kalau saya juga melihat di haram seperti itu juga gitu. iya, berarti ibu baru mendengar kan? Tuh. Bukan melihat kitabnya ya. Oke, nah kalau baru mendengar berarti ini ayatnya. Nih, ini ayatnya. Halo? Ya, dibaca. Iya. Enggak. Surat 39 ayat 18. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, sekarang kita tinggal pilih pakai akal. Akal. Karena kita belum lihat kitabnya sendiri. Baru mendengarkan. Mendengar. Ya, yang mendengarkan perkataan. Si A bilang begini, si B bilang begitu. Ibu ikut yang mana? Nah, Ibu. Yang merasa paling baik di Ya antaranya. silakan ikuti, nggak usah berantem. Iya. Jangan juga membandingkan. Ibu kan nanya, saya jawab. Ternyata ibu Iya. sudah tahu jawabannya kan? Iya. Iya, Makanya saya ingin silakan. tahu, ingin Pilih pendapat Kang Iip gitu. sendiri gitu. Karena tadi belum ada penjelasan. Ya, kalau yang saya tahu sudah baca, dijadikan imam untuk diikuti. Ya, ketika imam takbir, makmum takbir. Imam baca Fatihah, makmum menyimak. Dan begitu seterusnya. Imam salam, makmum ikutin salam gitu. Ngikutin imamnya gitu. Nah, Robbana lakal hamdu itu doa setelah i'tidal. Bukan perpindahan gerakan dari ruku ke i'tidalnya. Gitu. Gitu ya. Ya, Ah, mau ada yang lain? bernuhun. Kami Ada Iip. Kang Iip, Bismillah. Kang Iip boleh saya tanya, Tanya Kang Yodi. Kang Yodi boleh nggak? Masih ada Ya, waktu? ya, 5 menit. Iya, mangga Semoga bisa matur terjawab oleh nuhun. Kang Iip. Bu, silakan. Iya, tadi kan disebut bahwa sholat Isya penutup. Nah, ada juga yang mengistilahkan ada sholat witir juga disebut penutup. Itu bagaimana Kang Iip hukumnya atau bedanya atau gimana itu Pak Iip? Sholat Isya kan sholat wajib. Sholat witir mah Ya, sholat Sunat. sunat, ya, sunat. Witir artinya Ganjil. Jil. ganjil, ganjil. Sholat wajib ada ganjilnya nggak, Bu? Ada ada, Sholat apa? maghrib. maghrib, Maghrib kan maghrib, udah ganjil, berarti sudah selesai kan? ya. Nah, Ibu kalau sholat witir, witirnya dari mana? Nah, itu yang saya mau tanyakan. Jadi Kak, sholat witir itu ada yang mengistilahkan setelah sholat Isya, kemudian sholat witir. Ada yang mengatakan setelah sholat tahajud ditutup dengan sholat witir. Itu yang saya masih Iya, harus sholat mengerti. wajib 17 rakaat. Ya. Betul, ya. Nah, subuh ganjil genap. Genap. Ganjil, genap, Genap. Zuhur Genap. Genap. genap, Genap. genap. Asar, Genap. genap. Maghrib, ganjil, asar genap. Maghrib ya, ganjil, Ganjil. ganjil. Ganjil itu witir. Isya Genap. genap, Genap. genap. Sudah selesai 17 ya? Ya. ya. Nah, sholat witir sholat apa, Bu? Nah, Sholat sunat, Eh, Ganjil. sholat sholat Ganjil. Iya. ganjil. ganjil, ganjil.
Nah, yang dimaksud ibu ganjil yang mana? Yang wajib apa yang sunat? Yang sunat. Kan Oke. sholat witir itu sunat gitu kan, Pak. Iya, witir itu kan ganjil. Ya, Nah, genapnya yang mana genapnya? genapnya yang subuh, yang Ya? genapnya yang subuh, yang subuh, Ih, yang yang genap. wajib mah Rawatib. udah. Ya, ya, iya, Kan udah di maghrib ganjilnya yang iya, wajib mah. Yang iya. sunnah mah Nah, tahajud. kalau yang sunat, sholat sunat witir, yang genapnya yang mana? Yang misalnya tahajud gitu. Nah, gitu. Ya, ya, ya. Tahajudnya Ya, berapa? Misalnya dua, kan, Dua, dua. ya, empat, empat, ya, enam, enam, delapan, delapan, 20, sembilan, 40, ya, terserah. 100 juga nggak apa-apa, Bu. ya. Nah, Oh, ditutup gitu. dengan Ya, Witir. 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 Oh, iya, iya, iya. witir. Oh, gitu. Ya, jadi sholat penutup witir itu sholat untuk sholat sunat ya, kalau gitu ya, Bukan Pak. penutup, Muid. sebenarnya pelengkap. Oh, kan suka disilat penutup jadi pelengkap ya kalau Oh, gitu. berarti Ya. maghrib opat, isya tilu gitu atuh. Enggak, enggak, Pak. Maghrib kan di tengah itu sebelum isya. Ya, 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 jadi witir itu pelengkap. pelengkap. Ganjil Ya. dan Genap. genap. Bisa diduluin nggak witirnya? Bisa. 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 Nanti tahajudnya belakangan. Boleh. Atau Hmm, tahajud dulu, baru ditutup dengan Ya, witir. Witir. Boleh witir. nggak? Ya. boleh. 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 Boleh nggak sholat witirnya 2 kali? Nah, itu gimana tuh, Pak? Atau bukan ganjil lagi, jadi genap atau Ibu? Oh Iya. iya. Ya. Jadi Satu, hanya sekali aja. ganjil tambah satu. Genap, Genap, Genap. 3 ditambah 3. genap, genap. Genap. Ah, 5 tambah 5. genap. Genap. 10. Jadi boleh nggak Genap. sholat witir 2 kali? Tidak Tidak. boleh. Iya tuh, jadi genap atuh. Ya, Makanya boleh di awal, boleh di ujung. Tapi jangan 2 kali sholat sunat witir, jadi genap lagi atuh. ya, Iya, ya, iya. ya, Pak. Halo? Iya, Pak. Iya. Iya Ya, gitu. iya. Enggak. Atur nuhun, Kang Ip. Iya, sami-sami. Kang Yodi, boleh satu lagi Kang Yodi bertanya? Bentar ini kan. Nanya Gimana Kang Ip? Boleh Kang? satu Telangkung, aja. enggak. Nanya salam aja Kang Terakhir, Ip. terakhir. Mohon. Terakhir. Bisi itu Jadi tidak pulang, Pak Dedi. Kang Ip, Atas. jadi kalau kita kan baca salam itu ke kanan dan ke kiri, itu imam. Kalau makmum, apakah begitu ke kanan, makmum juga bisa juga langsung atau menunggu ke kiri dulu? Jangan ngeduluin imam. Enggak, maksudnya belakangan gitu. Jadi imam selesai dulu ke kanan ke kiri selesai baru kita salam atau boleh eh, imam ke Nah, kanan kita ikutin ke kanan yang, gitu. yang penting jangan ngeduluin, jangan ketelatan sampai 2 rukun. Hmm. Oh, Jadi ketika imam salam ke kanan, kita tahan dulu. Misalnya imam bilang apa? Assalamualaikum warahmat. Jangan langsung belok, enggak belum selesai. Baru baru juga warahmat belum selesai. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ntar dulu jangan jangan nyusul. Nah, ketika imam ke kiri baru makmum boleh nyusul Salam. salamnya tuh gitu. Iya. oh Ngikutin gitu. namanya ngikutin. Ya, Ya, tidak harus sampai selesai enggak. Yang penting ketika imam sudah selesai salam, belok ke kiri kan? ya, Nah, Ya, makmum baru ngikutin gitu. ke kanan, ya, ya, Prinsipnya siap. jangan mendahului imam, imam. tapi juga jangan telat. Ya Karena gitu. ada Kang Iip di Bogor itu saya di sana. Jadi rata-rata jadi udah ke kiri selesai salam yang kedua baru salam ke kanan gitu. Mulai makmum baru boleh mulai gitu. Ah gitu boleh nggak apa-apa. Yang penting jangan dulu Terbiasa. aja. Oh Hmm. gitu. Siap gitu. Iya, karena kan salamnya dihitung satu, salam ke kanan dan ke kiri tetap satu salam namanya. Oh gitu ya. Betul. Ah, Ya. ah. Asal jangan telat gini, misalnya imam imam ruku kita diam, imam itidal kita baru sujud itu kan udah ganti rukun. Nah kalau salam kan walaupun dua ke kanan ke kiri tapi terhitung satu Oh iya. salam gitu. Nah salamnya kan dua kanan ke kiri. Nah makanya ada dua pendapat. Boleh setelah imam salam ke kanan selesai,
ke kiri makmum baru salam ke kanan atau nunggu selesai salam ke kiri imamnya. Ya. Boleh juga begitu. Nggak apa-apa itu Matur masih nuhun, Kang. masih tidak melanggar aturan. Matur nuhun, Kang Ip. Gitu Kang. Ya, baik Bu Eli, dari tadi raise hand sudah pegal kayaknya Ya, tangannya. Silakan Bu Bu Eli Eli. mau menyimpulkan. Mantap. Nin, atau silakan Nin. Nenek, Enggak mau bertanya? Kesimpulannya Nin. Kang Ip aja lah kesimpulannya. Kumaha Oh, itu? disimpul tah. Iya disimpul. Bu Ya, Eli mau bertanya, Enggak. itu raise hand dari Ya, tadi ya nggak sakit, pegal itu? ya sakit tangan gitu teh. Jadi lagi pakai oil jadi teh. Enggak, itu di layarnya ada raise hand. Nah, ada Iya, kasihan pegel makanya disapa dulu. Dari tadi ngacung. Baik, kalau tidak ada, Bu Iva. Bu Iva, tidak ada ya, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, untuk sholat sudah selesai. Tapi Alhamdulillah. sebelum ditutup, Kang Ip, kajian berikutnya, Kang. Dari sekarang mungkin Iya, mangga menyampaikan ngiringan. apa? Ngiringan, mangga Ih, dibadantenkeun. Bu Eli, Nah, Bahas mohon sholat mangga wusto. Ibu bisa yang iya tuh Kang Ip sudah ngasih ke kita hoyong naon sunah sasi payun mangga atau Bahas jadi buku sholat yang wusto. sedang dikajian? celing-celing gitu Kesadaran Bu mungkin hoyong. boleh. Kalau kesadaran itu sadar Allah gitu. Di mana Pak Gus Latif? Bahas sholat wusto yang tadi Al-Baqarah 238. Semua sholat termasuk sholat sunat, sholat wajib, dan sholat wusto. Nah ini yang Oh, sholat sholat wustonya. wusto. Katanya Ya, Kang Ip, sholat wusto itu termasuk sholat apa? Udah sholat dibahas di wusto. awal. Udah. Sudah Udah. dibahas. Oh, pengiringan. Ini kan Atas bagian ya, Maka tekan apa bagian menit ketiga. atas mah. berarti tinggal disimak dari Putar lagi part yang pertama. bagian 1 dan 2. Ya, Ya, Iya. baik Bapak Ibu, sepertinya sudah malam dan nampaknya Kak Ip juga harus istirahat. Untuk berikutnya Bu Eli ya nanti di ya nanti. eh, diskusikan dulu. Ya, halo halo. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih juga Kang Iip yang sudah istiqomah menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga eh, bermanfaat dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita bersama-sama untuk ta'us bersama-sama. A'udzubillahi Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam sadaya warahmatullahi Waalaikumsalam Nin. wabarakatuh. Nuhun warahmatullahi sadaya wabarakatuh. nuhun. Nuhun, Kak Nuhun, Kak Dedi. nuhun. Nuhun Matur Kang nuhun Ip. sadaya.